Penentuan awal Ramadan kembali menjadi perhatian publik. Setiap tahunnya perbedaan metode dalam melihat hilal kerap menimbulkan perbedaan awal puasa di Indonesia. Dan untuk membahasnya lebih lanjut sudah ada ahli ilmu falak Wahyu Widiana. Selamat sore Pak Wahyu. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Pak, tahun ini kan muncul lagi nih potensi perbedaan antara pemerintah dan juga organisasi ya, seperti misalnya Muhammadiyah. Ini apa sih Pak faktor utama yang menyebabkan terjadinya perbedaan ini? Ya, sebetulnya perbedaan itu suatu hal yang wajar ya selama belum ada kesepakatan. Nah, sebetulnya Muhammadiyah ini kalau berpegang kepada pedoman yang lama, yaitu wujudul hilal, ya, artinya wujudul hilal itu kalau hilal sudah di atas ufuk, ya setelah terjadi ijtima maka besoknya tanggal 1. Tapi kalau masih di bawah ufuk, ya maka besoknya itu tanggal 30. Ya, jadi tanggal 1 itu lusa. Nah sekarang Muhammadiyah berpegang kepada sistem kalender Hijriah global tunggal. Jadi kalender Hijriah yang satu dunia, ya, di mana yang penting di suatu daerah di dunia ini ada yang ketinggian hilalnya itu 5 derajat, ya, dari ufuk, dan elongasinya atau jaraknya dari matahari itu 8 bulan, di mana saja di daratan di dunia ini, maka besoknya sudah tanggal 1. Jadi tidak lagi Muhammadiyah, kawan-kawan Muhammadiyah itu tidak lagi melihat keadaan di Indonesia. Walaupun di Indonesia Muhammadiyah juga memang perhitungannya masih di bawah ufuk. Tapi karena kawan-kawan Muhammadiyah ini berpegang pada sistem kalender Hijriah global tunggal, ya, KHGT. Jadi karena di satu tempat yaitu di Alaska itu tinggi hilalnya sudah 5 derajat, bahkan lebih 5 derajat, dan elongasinya dari matahari pada hari ini itu adalah 8 derajat. Oleh karena itu Muhammadiyah menetapkan besok adalah tanggal 1. Nah itu. Baik. Jadi itu bedanya dengan pemerintah. Sementara kalau pemerintah itu berdasarkan ru'yah dan berdasarkan ketetapan Mabim, ya, yaitu Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Kalau tingginya sudah 3 derajat dan elongasinya sudah 6,4 derajat, ya, jarak dari matahari. Nah itu dan bisa dilihat besoknya tanggal 1. Kebetulan di Indonesia ini sekarang di bawah ufuk hilal itu antara 1 derajat dan hampir 3 derajat di bawah ufuk. Jadi oleh karena itu di negara-negara Mabim ini, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, itu lebarannya adalah puasanya ya adalah lusa tanggal 19 Februari, hari Kamis. Nah itu perbedaan itu. Nah Pak Wahyu, kalau untuk di Indonesia kan penentuan awal puasa ini baru akan dilakukan nanti malam ya, pada sidang isbat akan diinformasikan. Ini apakah memang setelah maghrib itu atau malam nanti pada saat sidang isbat itu kira-kira posisi hilalnya sudah memenuhi kriteria untuk masuk ke awal Ramadan? Ya, jadi kalau untuk ketetapan Mabim, ya, atau sebenarnya negara-negara manapun, yang dilihat itu adalah pada saat maghrib, ya, pada saat matahari terbenam. Nah, hilal ini di atas ufuk atau di bawah ufuk. Jadi pada hari ini, ya, nanti maghribnya kalau Jakarta ini kan jam 6.19, 6.18 ya, itu hilal itu sudah di bawah ufuk. Jadi matahari ada terbenamnya hilal duluan, ya, hilal duluan terbenam, lalu matahari terbenam. Jadi setelah maghrib nanti hilal sudah lebih di bawah lagi, lebih dari 3-4 derajat lagi. Jadi tidak mungkin. Baik. Gitu. Baik, kalau begitu Pak Wahyu dan juga pemirsa, untuk selanjutnya mari kita lihat pantauan hilal dari kantor wilayah Kemenak Jakarta Timur untuk sama-sama kita lihat. Jadi begini, kalau kriteria Mabim itu kan memang minimal 3 derajat ya. Artinya masih jauh dari kriteria imkanur ru'yah. Imkanur ru'yah visibility untuk bisa dilihatnya hilal. Bahkan ya karena di bawah ufuk
itu ya. Jadi tidak hanya masih rendah tetapi juga bahkan di bawah ufuk. Adapun kapan ya kita tetap mengikuti SOP-nya. Karena nanti ya setelah ini akan ada sidang isbat ya. Sidang isbat itu dipimpin oleh Menteri Agama langsung ya. Di situ akan dihadiri oleh juga para pakar, ormas dan lain sebagainya. Jadi kita tetap menunggu. Melihat kondisi cuaca di DKI kan ada beberapa titik tadi. Iya. Bisa disampaikan Bu, ini terkendala nggak terkait cuaca? Terus di titik lain apakah visibilitasnya bagus atau bisa dijelaskan terkait cuaca di khususnya kan di DKI? Ya, kami tadi sudah dapat laporan di beberapa titik Pak. Memang kondisinya mendung seperti ini. Sehingga agak kesulitan kalaupun misalnya hilal ada di atas ufuk. Sementara kita juga tadi hilal di bawah ufuk. Jadi tetap kita lakukan upaya itu tadi dalam rangka tadi verifikasi faktual ya. Ainal yakinnya lah kira-kira begitu ya. Tadi kan ilmu yakinnya sudah berdasarkan ilmu teori tadi bahwa tidak mungkinlah bisa terlihat karena di bawah ufuk begitu. Tapi untuk ainal yakinnya, verifikasi faktual tadi kita tetap berupaya untuk melakukan. Adapun kondisi cuacanya memang hampir seluruh wilayah DKI seperti ini. Laporannya seperti itu, Mas. Berarti termasuk di Kepulauan Seribu sama terganggu juga, Pak? Iya. Tadi laporannya seperti itu. Agak ya seperti ini, mendung-mendung seperti ini jadi agak. Tapi nanti kita lihat lagi. Kan sambil berjalan nih, kita sambil berproses juga. Sampai menjelang terbenam nanti kita ada update di 6 titik yang melakukan Ru'yatul Hilal. Ya. Terima kasih. Ya, terakhir mungkin sedikit ya. Jadi saya kira begini, yang terpenting bagi kita umat Islam adalah tetap dalam kerangka kita saling menghargai perbedaan satu dengan yang lain. Yang terpenting bahwa kita menyambut gembira kedatangan bulan yang sangat istimewa, bulan suci Ramadan ya. Kendati pun mungkin ada yang berbeda, tidak jadi persoalan, kita harus tetap saling menghormati dan saling menghargai. Yang terpenting adalah bagaimana bulan suci Ramadan sebagai bulan istimewa ini bisa memberikan dampak transformasi perubahan pada diri kita yang menjadi lebih baik. Baik sebagai individu, sebagai bagian dari masyarakat maupun bangsa. Terima kasih. Terima kasih ya, atas waktunya. Sama-sama. Ya Pak Wahyu, seperti yang tadi kita sudah dengarkan pernyataan dari Kepala Kanwil Kemendak Jakarta Timur ini bahwa hari ini memang cuaca ini cukup buruk dan sulit untuk melihat hilal ya. Itu jika nanti sidang isbat sudah dimulai itu bagaimana Pak jika posisi hilal juga masih belum memenuhi kriteria nih? Ya, jadi begini, sekarang mendung ya, nanti bisa saja tidak mendung. Tetapi kalaupun cerah, itu sangat sulit hilal bisa dilihat. Saya udah di bawah matahari ya, udah terbenam. Nah, kalau misalnya ada yang mengaku melihat, ya, nah beberapa tahun lalu MUI Majelis Ulama Indonesia itu menolaknya. Sebab tidak sesuai dengan hisab, dengan ilmu pengetahuan. Jadi ru'yah itu juga harus sesuai dengan ilmu pengetahuan, dengan ilmu hisab. Jadi kalaupun ada yang melihat, dia yakin melihat. Nah, biasanya di sidang isbat itu atas fatwa Majelis Ulama Indonesia itu ditolak. Sebab masih tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan. Adapun ini berlaku bagi yang bersangkutan saja. Yang bersangkutan besok puasa gitu kan, atau yang mempercayainya. Nah, oleh karena itu seperti dikatakan tadi Pak Adib ya, Kepala Kanwil Kemenag DKI, ini untuk ainul yakin. Sebab sebagian masyarakat ya, terutama kawan-kawan di kalangan Nahdiyin itu menganggap ru'yah itu memang ibadah. Jadi setiap tanggal 29 Sya'ban saat matahari terbenam, hilal mau di atas, di bawah, itu kita harus melihat. Sebab Rasulullah menyatakan demikian. Jadi sebagian umat Islam beranggapan untuk berusaha melihat hilal itu adalah wajib bahkan ibadah. Nah, tapi sebagian yang lainnya, oh enggak, sekarang kan cukup dengan perhitungan. Hanya perhitungannya, epochnya atau pedomannya pada saat matahari terbenam. Saat matahari terbenam, Jakarta nanti itu jam 18
18 menit atau 19 menit. Nah, hilal itu di atas ufuk atau di bawah ufuk. Nah, itu. Jadi simpulnya, kalaupun nanti ada yang melihat, misalnya, saya yakin itu majelis sidang isbat akan menolak. Kalau kita melihat pengalaman yang lalu-lalu, ya, yang lalu-lalu. Jadi ada fatwa majelis ulamanya. Ya. Begitu Pak Raisa. Nah Pak Wahyu, ini kan perbedaan tahun ini juga disebut bukan hanya semata soal hisab dan ruqyat atau metode yang digunakan, tapi juga terkait dengan yang Pak Wahyu katakan sebelumnya ini kalender global, hisab global dan juga hisab lokal. Nah ini apa saja perbedaannya dan dampaknya dalam penentuan apakah semua metode ini sah-sah saja atau bagaimana Pak? Ya, jadi perbedaan yang paling pokok ya adalah bahwa kalender hijriah global total KHGT istilahnya itu tidak berdasarkan kepada suatu tempat, istilahnya matlah satu tempat. Nah, kalau kita dulu atau sekarang juga kebanyakan di Indonesia ini, ya dasarnya di Indonesia. Kalau masih di bawah ufuk di Indonesia ya diistiqbalkan. Kalau ada yang melihat besok tanggal 1. Nah, tapi kalau kalender hijriah global total tunggal ini, ya penyatuan kalender hijriah internasional ini, ya punya asal di suatu tempat di daratan di muka bumi ini ada yang memenuhi kriteria hilal bisa diruyah, namanya imkan ruyah. Nah sekarang kebetulan yang memenuhi kriteria itu di pantai sebelah selatan, ya. Alaska. Jadi di lautan Atlantik, tapi di Alaskanya itu udah lebih dari 5 derajat tingginya, elongasinya 8 derajat. Nah itu, jadi yang paling pokok adalah tidak berpegang pada satu daerah, ya posisinya tuh. Kalau istilah Arabnya ya matoli gitu, matla ya. Jadi tidak berpedoman pada satu matlah. Di Indonesia kan matlahnya Indonesia, perhitungan di Indonesia. Nah kalau yang kalender global ini ya enggak, pokoknya kita ini kan umatan wahidatan, kita ini umat yang satu. Yang penting ada yang posisinya menurut perhitungan yang berdasarkan pada imkan ru'yah. Dasarnya juga memang imkan ru'yah, kemungkinan bisa dilihat walaupun tidak bisa dilihat. Udah memenuhi kriteria yaitu 5 derajat dan elongasinya itu 8 derajat, ya besoknya tanggal 1 gitu. Itu yang bedanya itu. Jadi tidak memerlukan lagi wilayatul hukmi gitu kan, wilayah hukum. Kalau di kita kan wilayah hukum Indonesia, bisa kelihatan di Aceh berlaku untuk seluruh Indonesia gitu kan, kelihatan di Merauke berlaku untuk seluruh Indonesia, itu wilayah hukum. Tapi kalau ini ya global ini tidak ada wilayah hukumnya, pokoknya seluruh lah gitu, seluruh dunia. Sebetulnya saya sendiri ini hebat gitu kalau kita sepakat itu, sehingga kita punya kalender Masehi, Miladiah itu kan jadi satu, walaupun prosesnya dulu bermacam-macam juga. Nah kalau kita sepakat ya dengan satu matlah sedunia itu, ya one day, one date, satu hari itu satu tanggal, itu bagus, seluruh umat Islam akan bersatu gitu kan. Tapi ya itu masih banyak perbedaan pendapat, sebab puasa itu kan ibadah itu harus sesuai dengan petunjuk Rasul, yaitu sumu liruyatihi, berpuasalah jika melihat bulan, jadi harus melihat bulan gitu. Nah itu perbedaan. Tapi yang pokok adalah matlahnya. Nah, tapi menurut Pak Wahyu sendiri, mengapa di Indonesia ini tidak mengikuti, mungkin ada satu kesatuan yang sama matlah ya, tadi yang seperti Bapak katakan belum bisa sepakat seperti itu? Ya, nah sebetulnya ya penyatuan kalender hijriah ini yang saya ikuti sejak 1987 itu sudah di Turki ya. Bahkan tahun 72 itu di Indonesia sudah mulai ada Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura. Ya Indonesia sebagai sponsornya. Lalu di Turki, lalu di Jeddah, lalu di banyak tempat lah. Tapi itu karena masih berbeda pendapat, ya terutama tentang bahwa ru'yah itu adalah ibadah. Puasa itu ibadah harus dengan ru'yah, tidak bisa dengan perhitungan itu. Jadi kalau untuk bulan-bulan selain
puasa selain Syawal, Dzulhijjah silakan, bisa dengan perhitungan gitu yang berpendapat itu. Jadi jangan seluruh bulan, khusus puasa dan Syawal itu ya harus rukyah lah. Hadis Nabi begitu dan ini sahih gitu. Nah sementara yang berpegang pada kalender Hijriah internasional itu enggak. Sumuli ruyatihi itu perintah puasalah jika kamu melihat bulan itu untuk seluruh dunia gitu. Seluruh maksud sedunia. Makanya siapapun yang melihat asal pada saat itu sebelum fajar, mulai puasa itu kan fajar ya, subuh. Asal sebelum fajar ya udah tanggal itu tanggal 1 gitu. Nah itu perbedaannya tuh. Ya. Jadi memang ini berat dalam arti sosialisasi harus terus pertemuan antar tokoh, antar pakar. Kalau dari segi ilmu pengetahuan sebetulnya itu tidak ada masalah di seluruh ormas Islam, NU, Muhammadiyah, Persi, Jamatul Islam di seluruh Indonesia ini soal perhitungan itu sama, tidak ada perbedaan. Yang bikin berbeda itu yaitu kriterianya itu pedomannya matlahnya Indonesia apa dunia gitu. Iya. Berdasarkan 3 derajat 6,4 atau berdasarkan 5 derajat 8 derajat. Nah itu yang menjadi masalah itu. Iya, tapi kenapa bisa muncul perbedaan kriterianya nih Pak? Gini, jadi sejak tahun 91 lah di Indonesia ini ada kesepakatan 5 BIMS ini karena di Indonesia sering bulan itu terlihat dalam ketinggian 2 derajat, jarak dari matahari 3 derajat, maka kriterianya 2 derajat tingginya dan 3 derajat elongasinya. Nah, tahun 91 itu, tapi terus dikaji terus oleh negara-negara MABIM itu, ternyata yang sangat meyakinkan itu tingginya 3 derajat, elongasinya 6,4 yang dipegang oleh MABIM. Nah itu dikaji terus di tingkat internasional juga. Kalau MABIM kan hanya 4 negara ASEAN aja. Nah secara internasional, enggak 3 derajat, enggak 2 derajat tingginya, tapi harus 5 derajat. Itu pun elongasinya 8 derajat. Jadi kenapa berbeda-beda? Itu karena perbedaannya ilmu pengalaman dalam penetapan ilmu pengetahuan. Jadi ini kan tajribah ya, pengalaman hasil melihat ya. Kalau perhitungan kan ilmu pasti ya perhitungannya. Tetapi kelihatannya tuh apa di atas 3 derajat itu masih berbeda-beda pendapat. Itu tuh. Iya, nah begitu, Pak Wahyu, kalau dalam sidang isbat ini kan setahu saya hasil hisab dan rukyat ini seperti digabungkan ya Pak. Ini proses pengambilan keputusannya itu seperti apa? Jadi proses keputusannya itu jauh sebelum Sya'ban ini, jauh sebelum bulan ini, Kementerian Agama ini, dalam hal ini Bimas Islam ya, atau Direktorat Urusan, atau dulu waktu Peradilan Agama, waktu saya masih di Kementerian Agama gitu ya, bukan di Mahkamah Agung ya 2004 itu Direktorat ini sudah menyebarkan data dan memerintahkan rukyah. Nah, terutama pada malam tanggal 29 ini. Lalu pada tanggal 29 ini di mana-mana diadakan rukyah, lalu dilaporkan kepada suatu panitia di Jakarta di bawah Pak Menteri Agama. Pak Menteri Agama memimpin sidang, lalu ada panitianya yang mengumpulkan data dari mana-mananya. Dan syaratnya antara lain harus isbat disumpah oleh hakim pengadilan agama. Makanya sekalipun udah di Mahkamah Agung, Direktur Pengadilan Agama ini masih terlibat ya. Nah, lalu kalau hasil itu lalu dibawa ke sidang, ya. Lalu sidang isbat yang dipimpin oleh menteri. Di sana kadang-kadang ramai, kadang-kadang karena tidak ada masalah cepat. Apalagi ini kan ditunggu di Jakarta jam 7, di Papua kan udah jam 9 malam. Mereka nunggu kan. Jadi kalau tidak ada masalah cepat gitu kan. Tapi kalau ada masalah dibahas juga gitu kan, dibahas juga. Nah jadi memang formalnya ya sidang isbat itu berdasarkan laporan-laporan rukyah dan laporan hisab ya. Jadi Direktorat Urusan Agama Islam, Dewan Bimas Islam menghimpun data perhitungan dari seluruh sistem yang ada di Indonesia. Nah lalu data ini nanti
dicek oleh hasil ru'yah itu. Tapi tetap yang menentukan itu adalah Menteri Agama. Di situ ada MUI, ada ormas-ormas Islam, ulama-ulama, bahkan DPR, Mahkamah Agung, ada juga di situ. Gitu. Baik, terima kasih Pak Wahyu Widiana, ahli falak atas waktunya bersama kami di Sindo Sore. Sehat selalu Pak.